Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmiani, SPD SD. Saya adalah guru di SD Negeri 7 Penukal, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di SD Negeri 7 Penukal, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Berikut video kegiatan praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana semuanya hari ini? Baik. Baiklah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, ketua kelasnya silakan pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Baiklah, hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Ada kegiatan pembelajaran hari ini, anak-anak semuanya bisa hadir semua. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak semuanya silakan berdiri dulu ya. Oke, sebelum kita Di sana
tema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tadi pagi sudah sarapan belum? Sudah. Sarapannya pakai apa? Nasi. Selain nasi apa lagi? Ada nggak yang nggak sarapan? Nggak ada. Siapa yang pernah mengalami sakit perut? Pernah? Kenapa sakit perut? Hah? Tidak makan. Tidak makan. Kalau apalagi kalau melaksanakan hari Senin upacara bendera, posisi berdiri di lapangan ya dengan waktu yang cukup lama, biasanya sering pusing. Makanan apa yang harus kita makan? Sayuran. Apa lagi? Daging. Apa lagi? Buah-buahan. Itu adalah beberapa contoh makanan sehat. Ayo, siapa yang sukanya makan pedas? Tuh, ada yang suka makan pedas. Biasanya kalau sering makan makanan pedas, apa yang kalian rasakan? Sakit perut. Berarti makanan yang pedas ini termasuk makanan yang tidak sehat. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah jadi dengan mengamati slide PPT dan video organ pencernaan manusia, siswa dapat menyimpulkan macam-macam penyakit pada sistem organ pencernaan. Yang kedua, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, dengan mengamati slide PPT, video, dan iklan layanan masyarakat, media cetak atau elektronik, siswa dapat menganalisis kata kunci informasi pada iklan layanan masyarakat. Yang keempat, dengan berdiskusi kelompok, siswa dapat membuat iklan layanan masyarakat. Yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan iklan layanan masyarakat. Temanya adalah kesehatan organ pencernaan manusia yang dibuat. Tema kesehatan organ pencernaan manusia yang dibuat dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang coba perhatikan semuanya, perhatikan dulu. Di depan Ibu telah menampilkan sebuah foto dan bacaan. Coba semuanya dicermati dan dibaca. Kira-kira apa yang terjadi pada kegiatan yang ada di foto tersebut? Semuanya silakan disimak, dibaca, perhatikan dan amati. Coba salah satu contoh temannya, coba Daila dibacakan. Saat pulang sekolah, Benny membeli bakso super pedas di pinggir jalan. Sejak sore hingga malam, Benny tidak berhenti keluar masuk toilet. Ibu yang curiga bertanya tentang keadaannya. Benny berkata pada ibu jika perutnya terasa mulas dan sakit, sehingga setiap kali rasa itu muncul, ia harus masuk toilet. Ibu bertanya lagi, apakah Benny mencari? Benny pun mengiyakan perkataan ibu. Selama setelah meminum obat, ini berikan ibu, kata Benny membaik dan perutnya tidak sakit lagi. Gangguan sistem pencernaan yang dialami Benny sering disebut dengan istilah diare. Setiap orang pasti pernah mengalaminya. Apa yang menjadi penyebab penyakit diare yang dialami Benny dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi di sana kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang ada pada gambar tersebut? Apa permasalahannya? Sakit perut. Sakit perut. Siapa yang sakit perutnya? Benny. Kenapa Benny sakit perut? Karena makan bakso yang pedas. Sekarang pembelajaran kita hari ini ya akan dilaksanakan dengan metode
yaitu sistemnya dengan cara berkelompok dan mandiri. Anak-anak silakan bentuk kelompoknya yang terdiri dari 4 orang. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membentuk kelompoknya segera. Silakan. Sekarang perhatikan ke depan dulu. Di situ ada sistem pencernaan manusia. Ya, kelihatan yang di belakang. Yang di belakang kelihatan nggak? Ya. Nah. Bisa dilihat yang belakang? Ya. Sistem pencernaan manusia. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ pencernaan. Enzim ini dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Jadi makanan yang kita konsumsi, yang kita makan ya, baik itu makanannya yang berupa daging, sayur, buah-buahan, entah itu roti, semua jenis makanan-makanan ini yang masuk ke dalam mulut kita itu semuanya mengalami proses. Dan sisa makanan yang sari-sarinya sudah diserap oleh tubuh kita itu akan dibuang melalui apa? Anus. Berupa apa? Berupa feses. Itu kalau makanan yang sehat. Jadi organ-organ sistem pencernaan manusia ini yang pertama apa? Mulut. Yang kedua? Tangan. Ketiga? Lambung. Keempat? Lima? Nah, jadi dari kelima alat pencernaan manusia ini dapat diserang oleh penyakit yang disebabkan dari apa? Dari makanan yang tidak sehat. Yang pertama ada penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan. Yang pertama ada sembelit. Ini nama-nama penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan. Yang pertama sembelit, ya, sembelit. Coba dibaca. Tuh, yang paling ujung. Coba dibaca, penyakit sembelit itu apa? Konstipasi atau sembelit adalah suatu penyakit pencernaan yang ditandai dengan perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang atau lebih sulit dari biasanya. Disebabkan oleh perubahan pola makan atau nutrisi yang Anda konsumsi, seperti kurang serat dan minum air putih, sehingga sulit dicerna oleh usus besar. Iya. Jadi sembelit ini adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan. Apa penyebabnya? Disebabkan oleh perubahan pola makan atau nutrisi yang Anda konsumsi, seperti
kalau kita makan makanan yang keras ya, usahakan banyak-banyak minum air putih. Supaya apa? Supaya tidak sembelit. Yang kedua adalah diare. Diare. Apa penyebab diare, Nak? Makan pedas. Selain dari makanan yang tidak sehat, makan pedas, diare ini juga dapat disebabkan karena keracunan makanan. Bisa juga karena makanannya yang terinfeksi bakteri, ya. Yang ketiga, penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan adalah emah. Emah. Ya, jadi emah ini biasanya sering terjadi pada kita semua yang sering mengalami telat makan, ya. Emah merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang ditandai dengan adanya rasa perih, ya, rasa perih pada dinding lambung. Selain itu, emah juga disertai dengan adanya rasa mual dan perut menjadi kembung, ya. Jadi kalau misalnya kenapa ya saya ini padahal barusan makan, mungkin setengah jam yang lalu sudah makan, tapi perut saya, lambung saya masih terasa nyeri, ya. Berarti itu kita ada salah satu gejala penyakit emah, ya. Dan yang keempat adalah penyakit kolera. Nah, jadi kolera ini sering disebut dengan, biasanya kalau di tempat kita sering menyebutnya dengan muntaber, ya. Muntaber ini adalah salah satu penyakit kolera, yaitu infeksi bakteri, ya. Infeksi bakteri yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami dehidrasi. Kenapa? Karena selain BAB-nya sering, terus BAB-nya ini encer berupa air, ya. Penderita kolera itu biasanya disertai dengan muntah. Jadi walaupun sudah makan apapun, dia tetap muntah, dan apa yang dimuntahkan itu berupa cairan. Itu cairannya dari mana? Ya, cairan yang berasal dari dalam tubuh kita. Kalau menderita kolera, ya, penularan kolera biasanya terjadi melalui air yang terkontaminasi. Misalnya tadi kita minum air yang mengandung bakteri, ada bakterinya. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti pada gambar ini? Jika kalian pernah mengalami hal seperti ini, berarti ada gangguan pada organ pencernaan. Gangguan pada organ pencernaan umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan cara makan kita yang tidak sehat. Berikut ini adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Penyebabnya diantaranya adalah makan yang tidak teratur. Kemudian, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Penyebab berikutnya adalah mengkonsumsi makanan yang telah basi. Berikutnya penyebabnya adalah kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Jadi ini adalah beberapa penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Gangguan pada organ pencernaan manusia diantaranya adalah emah, apendisitis atau usus buntu, sembelit atau konstipasi, tipes,
dan diare. Cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bebas dari kotoran. Kemudian, makan dengan tepat waktu. Cara berikutnya dengan olahraga yang teratur dan lingkungan yang sehat. Kalian telah mempelajari gangguan pada sistem pencernaan manusia. Adanya gangguan penyakit menyebabkan organ pencernaan tidak berfungsi secara maksimal ya. Berikut ini adalah cara untuk memelihara organ pencernaan. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Yang kedua, membiasakan pola makan yang teratur agar tidak terkena penyakit MA. Kemudian, menjaga kebersihan makanan dan juga lekakan. Ini dapat mencegah kita terkena penyakit tipes dan juga penyakit diare. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, seperti buah dan sayur, agar ketika buang air besar itu tidak terjadi sembelit. Berikutnya, mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Dan mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna buatan. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Setelah mengetahui penyebab sakit diare yang dialaminya ya, Benny tidak ingin teman-temannya mengalami hal yang sama. Dan Benny ingin memberitahu teman-temannya bahwa menjaga kesehatan organ pencernaan itu penting. Benny ingin memberitahu teman-temannya dengan cara membuat iklan layanan masyarakat. Bagaimana iklan layanan masyarakat yang tepat yang harus Benny buat untuk teman-temannya? Ini salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Jadi dari pengalaman Benny yang terkena diare, maka Benny ingin memberitahu kepada teman-temannya bahwa jangan sampai teman-temannya ini mengalami hal yang sama seperti Benny. Benny juga apa? Ingin memberitahu teman-temannya dengan cara membuat iklan layanan masyarakat. Nih, salah satu contoh. Jadi iklan layanan masyarakat itu berupa iklan layanan di bagian-bagian pemasaran atau kampanye sosial. Nah, bagaimana contohnya? Nih, contoh iklan layanan masyarakat. Ya, yang pertama iklan menjaga kesehatan. Yang kedua iklan untuk hidup sehat. Iklan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Jadi setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, coba sekarang silakan dibuka lembar LKPD yang sudah dibagikan. Perhatikan, ya. Silakan dibuka lembar LKPD-nya. Jadi di sini sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, amatilah peta pikiran gangguan pada sistem pencernaan di bawah ini, lalu diskusikanlah. Nah, artinya kalian berdiskusi di dalam kelompok masing-masing, ya, berdiskusi. Lalu tulislah penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia pada kolom yang tersedia. Silakan diisi kolom yang tersedianya gangguan apa saja yang terdapat dalam sistem pencernaan. Ya, silakan. Semuanya bekerja bersama-sama. Dibuka. Silakan diisi lembar LKPD-nya, dilengkapi. Ya. Jangan lupa dikasih nama ya, nama per kelompoknya ditulis. Ya, nama anggota kelompoknya ditulis. 1 siapa, 2, 3 dan 4. Nanti setelah
Kerjakan lembar LKPD-nya. Waktunya hanya 5 menit ya. Nanti kalau sudah selesai lembar LKPD-nya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Yang lainnya ini juga ke sini. Kamu langsung tulis di sini biar cepat. Ya, bentar ya. Tunggu. Kita lanjutkan lagi materinya. Itu informasi yang disampaikan. Nah, dari unggahan masyarakat tadi, silakan dilanjutkan lagi lembar LKPD-nya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tampilkan hasil diskusinya ke depan. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok mana dulu yang mau maju? Yang ini saja. Tampilkan yang ini saja. Nah. Ayo, kelompok mana dulu? Silakan. Perwakilan kelompoknya satu orang yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ayo, silakan. Ya, silakan. Nama anggota kelompok 1 Ananda, 2 Maida, 3 Fitria, 4 Malik. Yang lain boleh disimak ya. Penyebab gangguan sistem pencernaan. Makan tidak teratur, menunda makanan ketika makanan menjadi terlalu kenyang. Makanan yang tidak sehat, contoh makanan yang pedas dan asam. Diare adalah penyakit pencernaan yang paling sering dialami karena jajan sembarangan. Jajan sembarangan kita bisa terkena hidrasi bakteri disebabkan kurang minum air putih. Ma merupakan penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh kurang makan. Ya, boleh kasih tepuk tangan ke kelompok yang pertama. Dan kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikannya? Yang ketiga silakan. Terakhir buku pertemu. Ayo masuklah. Nama kelompok. Kelompok 1. Nama anggota kelompok: Muhammad Abiansa, Muhammad
Agus Ramdhani, Maya Flora, Tika Tapira. Makan yang terakhir menggunakan ketika makan menjadi terlalu kenyang. Usus buntu disebabkan oleh sumbernya pangkal usus oleh bakteri. Sembelit disebabkan oleh kurang makan dan kurang serat. Tifus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang kalau sudah lembar RKPD-nya silakan dikumpulkan. Tunggu yang iklan. Oh, yang iklan. Kalau sudah, silakan lembar LKPD-nya dikumpulkan setiap kelompok. LKPD-nya ya. Silakan dikumpulkan. Woi, yang kelompok berapa? Yang kelompok berapa? Ayo, mana yang kumpulkan? Jangan buat kelompok dulu. Ayo. Kelompok lah. Sudah semua? Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan ya bahwa sistem pencernaan pada manusia, apa yang pertama, sistem pencernaan pada manusia? Mulut. Apa lagi? Apa lagi? Dan anus. Nah, jadi dari sistem pencernaan yang ada pada manusia ini ada beberapa penyakit yang dapat menyerang sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama apa? Penyakitnya? Kolera. Sembelit. Apa lagi? Usus buntu. Tifus. Ya. Jadi itu adalah beberapa penyakit gangguan pencernaan pada manusia. Dari sistem pembelajaran hari ini ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Baiklah, kalau sudah jelas, sudah bisa dipahami. Sekarang kita lanjutkan ke evaluasi ya. Untuk evaluasi dikerjakan sendiri-sendiri, ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya evaluasinya. Jangan lupa dibuat nama dan kelasnya ya. Mana? 3. Silakan dikerjakan lembar evaluasinya, dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah? Oke, karena waktu kita sudah habis ya untuk lembar evaluasinya, silakan dikumpulkan semuanya. Konstipasi itu? Hah? Konstipasi. Kumpulkan dulu. Kita untuk pembelajaran dulu. Soal ini akan dikasih lagi kerjaan di rumah. Ya, sekarang lembar evaluasinya silakan dikumpulkan ya. Sudah selesai. Ya, sekarang. Sudah dikasih nama kan? Ya. Sudah dikasih nama kan? Ayo kumpulkan.
pembelajaran kita hari ini. Ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Bisa dipahami pembelajarannya? Bisa. Apakah pembelajaran yang ibu berikan ini cukup menarik? Mau belajar lagi? Suka dengan pembelajaran yang dilakukan dengan metode TPACK yang ibu terapkan? Baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, semuanya boleh berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan lakukan tepuk PPK dulu ya. Ya, semuanya silakan berdiri. Tepuk PPK. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.